Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan membahas soal UTBK tahun 2025 lagi nih guys. Nah, ini di bagian pengetahuan kuantitatif nomor 20. Oke, langsung saja ke soalnya. Fokusnya ke pertanyaannya ya. Ini ada Z kuadrat dikurang X kuadrat tambah Y kuadratnya berapa gitu ya. Kita lihat Z, X sama Y ini merupakan yang ini ya. Kita coba ganti aja ya biar nggak bingung ya. Z-nya itu adalah F gitu ya. Jadi sama aja ini adalah F kuadrat dikurang X kuadrat. X kuadrat itu, X itu adalah D ya. Jadi dalam kurung D kuadrat, Y-nya itu adalah E. Jadi plus E kuadrat ya. Ini maksud soalnya ya. Nah sekarang, nah ini kita lihat sekali lihat juga kelihatan ya ada yang sama nih. Apa nih maksudnya? Jadi kita kerjakan dari yang ini. 2D tambah 5E. Ini 2D tambah 5E. Oh, boleh dong kita masukin ya. Yang ini itu kan 2D tambah 5E tambah 2F kan sama dengan 4. Di mana 2D tambah 5E adalah min 4. Jadi kita gantilah ini min 4. Jadi min 4 ditambah dengan 2F sama dengan sama dengan 4 ya. Jadi 2F-nya adalah 4, min 4-nya pindah kanan di positif 4. Maka 2F-nya adalah 4 tambah 4, 8. Maka F-nya adalah 8 bagi 2, hasilnya 4 gitu. Nah, sekarang kita coba masukin ya. 4. F-nya itu 4, jadi 4 kuadrat, 16. 16 dikurang D kuadrat tambah E kuadrat. Nah, sekarang E sama D bisa nggak dicari? Kemungkinan besar tidak bisa ya. Lihat nih, 2D tambah 5E tambah 2F sama dengan 4. Kalau kita kali 2 ya, kali 2, 4D tambah 5E kali 2 jadi 10E, 2F kali 2 gimana? Jadi 4F ya, sama dengan 8 ya. Nah, ini kalau kita eliminasi, tetap aja kita cuma dapatnya si F kan. Kita tidak bisa mencari nilai D sama E secara manual ya, secara satu persatu. Tapi kita bisa analisa. Analisa pertama adalah, ini kan kita disuruh mencari nilai 16 dikurang D kuadrat tambah E kuadrat kan. Kita analisa nilai D kuadrat tambah E kuadrat. Ini adalah suatu bentuk bilangan kuadrat, penjumlahan bilangan kuadrat. Ingat, prinsipnya, prinsipnya, bilangan kuadrat itu pasti bernilai positif ya atau nol. Jadi pasti lebih besar sama dengan nol. Pasti ya, bilangan kuadrat tuh nilainya pasti lebih besar sama dengan nol. Minimal nol, nggak mungkin dia negatif. Itu yang harus kalian tahu ya, itu wajib banget tahu. Contohnya gimana Kak? Contohnya satu kuadrat hasilnya satu. Positif kan? Dia nggak mungkin negatif kan? Dua kuadrat hasilnya empat. Kalau min dua kuadrat hasilnya empat juga. Min tiga kuadrat hasilnya 9 gitu kan. Nol kuadrat berapa Kak? Nol. Jadi dia itu nggak bakal pernah hasilnya negatif gitu. Walaupun sekalipun dia mengkuadratkan bilangan negatif, pasti hasilnya positif. Jadi minimal tuh nol ya, minimal banget. Nggak mungkin negatif gitu. Otomatis nilai ini ya, penjumlahan bilangan ini nggak mungkin bernilai negatif nih. Nilai ini, yang ini tidak mungkin bernilai negatif. Pasti dia bernilai positif. Karena positif tambah positif, hasilnya positif gitu ya. Nah sekarang kita kan disuruh mencari nilai hubungan ya. Hubungan kuantitas P dengan Q. Apakah P-nya lebih dari Q, kurang dari Q, atau P sama dengan Q, atau nggak bisa ditentukan. Logikanya, kalau P lebih dari Q ya, ini kan P lebih dari Q kan. Yang ini yang A ya. Itu keadaannya gimana? Keadaannya ketika berarti D kuadrat tambah E kuadrat ini bernilai negatif gitu kan ya. Ya kan, ini 16 dikurang D kuadrat tambah E kuadrat. Maka ini harus bernilai negatif. Ya kan? Kalau mau P-nya lebih dari Q. Karena 16 dikurang, terus dikurang lagi. Min ketemu min kan jadi plus ya. Nanti bakal jadi 16 plus suatu bilangan.
Kalau 16 plus suatu bilangan kan udah pasti P-nya lebih dari Q kan, ya kan? Karena Q-nya cuma 17 gitu. Kalau di sininya udah satu lebih kan udah pasti P-nya lebih dari Q kan. Tapi kan ingat tadi, penjumlahan kuadrat itu pasti nilainya positif, jadi nggak mungkin negatif. Berarti ini udah jelas salah, bukan P lebih dari Q. Jadi si P ini nggak mungkin lebih besar dari Q, nggak mungkin gitu. Pasti dia itu bernilai 16 ke bawah. Kalau dia bernilai 16 ke bawah, berarti yang benar itu adalah yang B. Pasti dia nilainya P kurang dari Q, karena nilainya pasti positif. 16 dikurangi bilangan positif, pasti kan 16 ke bawah kan ya. Kalau 16 ke bawah, berarti hasilnya yang B. Nggak mungkin P sama dengan Q, karena Q-nya kan 17. Sementara 16 dikurangi bilangan positif kan 16 ke bawah. Nggak mungkin pernah nyentuh 17. Biar menyentuh 17 kan ini bernilai harusnya apa? Biar menyentuh 17 ya, ini kan P sama dengan Q. Di mana Q-nya 17, berarti P-nya harus 17. Kalau P-nya harus 17, maka D kuadrat plus E kuadrat harus bernilai negatif 1 dong. 16 dikurangi min 1 kan jadi 17 kan. Nah ini kan nggak mungkin ya. Ingat tadi dia itu harus bernilai positif, nggak mungkin negatif. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang B. Udah pasti. Oke, itu saja pembahasan kita untuk soal ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa follow untuk update berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Dadah.